Hai friends, selamat datang di channel Bolokewer. Seperti biasa, Mimin akan kasih info fakta unik dari berbagai belahan dunia ini, baik itu tentang sejarah, adat budaya, suku-suku, mitos yang layak buat kamu ketahui fans. Sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe channel ini, agar buruan tekan tombol subscribe-nya fans. Tekan tombol loncengnya juga biar makin mantep fans. Tak semua orang punya persepsi sama tentang karya seni yang menggunakan alat kelamin manusia seperti vagina atau penis sebagai objek referensinya. Bagi sebagian orang, karya ini bisa saja dianggap sebagai hal yang negatif, bahkan menjurus ke pornografi. Tapi masyarakat lainnya bisa saja tidak. Di Butan misalnya, kamu bisa menemukan sebuah desa kecil bernama Cimilahkang yang masyarakatnya memiliki pemaknaan berbeda tentang penis. Kita sebut aja terong ya friends, biar agak sopan. Nah, karena itu hampir di setiap penjuru desa kamu akan menemukan lukisan terong pria bertengger di setiap bangunan. Widih, ada terong di mana-mana dong. Baik di dinding rumah warga, jendela, pintu, dan beragam lokasi lainnya dalam bentuk lukisan. Sementara itu, jika menyambani kawasan tempat oleh-oleh, kamu akan menemukan souvenir berbentuk serupa dijajakan oleh pedagangnya, seperti magnet kulkas, lukisan, hingga hiasan bajangan berbentuk terong lelaki. Travel blogger Muhammad Arif Rahman, atau yang lebih populer dikenal sebagai Arif Rahman, telah membuktikannya. Desember 2018 lalu, ia membawa rombongan tur untuk menyambangi desa yang juga dikenal sebagai Sop-Soka itu. Ia awalnya tidak tahu sama sekali tentang daerah ini. Arif hanya tak sengaja menemukannya di unggahan seorang teman dalam platform media sosial Instagram. Karena penasaran, ia pun bertanya lebih lanjut dan menyematkan ke desa Cimilahkang dalam itinerary-nya. Alasannya sederhana, Arif Rahman menganggap bahwa desa ini merupakan destinasi wisata yang unik, belum mainstream, dan bisa memberikan pengalaman yang berkesan bagi tamu-tamunya. Hasilnya benar saja, tamu yang ia bawa ke Cimilahkang Village rupanya merasa senang karena ini merupakan yang pertama kali pula bagi mereka. Pasti lihat ereng nih. Meski menjadi pemandu yang membawa rombongan tur, nyatanya pengalaman Arif saat menyambangi Cimilahkang Village pada Desember 2018 lalu adalah pengalaman kunjungannya yang pertama kali. Ia pun sempat merasa kaget dan geli saat berkunjung. Rasanya campur aduk antara geli dan lucu aja karena ada daerah yang seperti ini. Emak-emak yang ikut pada ketawa dan berfoto di samping lukisan terong. Jadi ya pada suka-suka aja jadinya. Nah tuh kan, apa kata Mimin lihat terong-terong seliweran. Bagi masyarakat desa Cimilahkang, palus atau terong lelaki bukan hanya berarti alat kelamin lelaki saja. Mereka memiliki arti yang lebih. Terong lelaki dimaknai sebagai simbol dari kesuburan dan juga keberuntungan. Sehingga jangan heran, lukisan atau apapun berbentuk serupa dianggap berharga. Widih, berasa jimat tuh terong. Terong di sana, desa Cimilahkang, adalah penlambangan kekuatan pendeta Druka Kunli yang dilambangkan sebagai thunderbolt yang dapat mengusir iblis. Penis juga dianggap sebagai lambang kesuburan di sana. Waduh, iblis pada kabur lihat terong fans. Gimana? Apa kamu mau mencobanya? Bukainnya rongmu, kalau ada iblis pasti bakalan pada ngacir ke birit-birit iblis. Pernyataan Arif tanpa alasan. Dalam laman blognya, Arif bercerita bahwa saat itu Purba Dorgaiti, pemandu lokal saat memandunya, sempat menjelaskan mengapa terong lelaki dianggap sebagai hal yang sungguh berharga di Cimilahkang. Berdasarkan obrolan bersama warga setempat, pemandu, dan buku The Defied Madman, The Sublime Life and Songs of Druga Kunli yang diterjemahkan oleh Kit Dauman, Arif menceritakan kembali kisah desa unik ini dalam blognya. Secara ringkas, Druga Kunli adalah pendeta Buddha yang dikenal memiliki metode mengejutkan dalam menyebarkan agama Buddha.
Ia sedang bercanda, merayu, mendekati dan menggoda wanita. Suatu hari, ia mendapatkan amanat untuk menyebarkan agama Buddha ke daerah baru. Untuk bisa mengetahui daerah yang dituju, ia mesti menembakkan panah ke arah udara dan ke arah selatan dan mengikutinya. Ia melakukan perintah tersebut dan akhirnya tiba suatu desa. Panah itu mendarat di atap sebuah rumah dan menimbulkan gempa kecil di sana. Si punya rumah kemudian berpikir bahwa mungkin anak panah ini merupakan pertanda akan ada anak yang lahir untuknya dan istrinya. Sayangnya, ketika Chewang berusaha mencabut panah dari atap, ia tidak bisa melakukannya. Justru sang istrilah yang sanggup menarik anak panah itu. Kemudian mereka membawa anak panah itu ke dalam rumah. Tak lama kemudian tiba pula Kunli yang merupakan pemilik anak panah. Saat tiba di sana, ia diajak menginap oleh Chewang dan istrinya, apalagi setelah mereka tahu bahwa anak panah itu memang milik Kunli. Yang menjengkelkan, Kunli meminta Chewang memberikan istrinya kepada ia tepat di malam saat pendeta itu tiba. Chewangnya tidak terima, tentu saja naik pitam. Namun ketika ia melihat kekuatan Kunli, Chewang mengatakan bahwa ia melihat kekuatan Buddha ada dalam diri pendeta itu, sehingga Chewang Kun akhirnya merelakan sang istri. Benar saja, tak lama setelahnya, Chewang dan istrinya kemudian dianugerahi anak. Chewang sangat senang, meski secara biologis itu bukan anaknya. Dari kisah inilah masyarakat setempat mempercayai kehebatan dan kekuatan Kunli. Kok ada yang nggak beres sama tuh pendeta ya fans? Pendeta kok doyan perempuan, bukannya nggak boleh ya? Tulis di kolom komentar kalau Mimin salah. Sementara itu dari sumber yang berbeda, Kunle dikenal sebagai The Thunderbolt of Flaming Wisdom karena dikenal mampu menggunakan terongnya membangkitkan makhluk dunia gelap dan menundukkan setan yang meneror penduduk setempat. Wow, terong jadi superhero fans. Ajib banget tuh terong. Perkasa ah. Di luar dari kepercayaan penduduk lokal dan kisah yang melatar belakangi lukisan penis di desa Cimilahkang, Arif Rahman sendiri merekomendasikan desa ini sebagai salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi apabila kamu berencana traveling ke Butan. Dari 1 sampai 10, pastinya memberi poin 10 dong. Tidak ada desa seperti ini di negara lain kecuali Butan. Lantas adakah larangan atau peraturan yang tak boleh dilanggar saat berada di tempat ini? Menurut penuturan pria asal Semarang ini, tidak ada hal-hal atau pantangan tertentu yang mesti dilakukan oleh pengunjung. Semua orang boleh datang ke sana, yang penting berpakaian sopan dan tidak melakukan hal-hal yang aneh. Namun, untuk memasuki kuilnya, mesti berpakaian sopan dan melepas alas kaki. Kalau kamu sendiri berminat gak mendatangi desa kecil penuh lukisan penis di Butan ini? Cus kalau kamu mau ke sana ya fans. Oke fans, segini dulu info tradisi unik dari Mimin. Masih banyak sekali fakta-fakta unik dari belahan dunia yang kudu kamu ketahui, yang bakalan bikin kamu takjub atau mungkin bikin kamu geleng-geleng kepala. Atau bisa jadi tradisi di negara kita bikin orang sana geleng-geleng kepala juga fans. Sekali lagi hormati tradisi yang ada ya fans. Jika kamu suka video ini, klik tombol like dan share-nya ya fans. Dukung selalu channel ini agar makin berkembang. Tekan tombol loncengnya juga biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Bye-bye fans.